Ada segi 4, lebarnya B, tingginya H. Ini sumbu X dan sumbu Y, begitu ya. Luas udah jelas B kali H, nggak usah ditanya lagi. Dari semua yang karakteristik tadi kita perlu cari IX, IY, IX, dan IY. IX-nya berapa? Formulanya sudah saya hapus. Luas dikalikan dengan jarak dari sentroid ke sumbu X. Berapa jarak dari sentroid ke sumbu X-nya? Luasnya dulu B kalikan formulanya. A kali jarak ke sumbu X itu Y bar namanya. A-nya itu B kali H. Y barnya H/2 karena sentroidnya ada di sini nih. Ya, ini sentroid. Kita sudah tahu karena penampang segi 4. Jadi ini B/H² per 2. Y A kali X bar. Ini X barnya mestinya B per 2. Jadi ini B² H per 2. Oh ya, satuannya, kalau seperti ini satuannya apa? Momen pertama. Satuan panjang, pangkat 3. Milimeter pangkat 3, atau meter pangkat 3, kaki pangkat 3, inci pangkat 3, dan seterusnya. Inersia nanti. Lihat ini aja. Pangkat 4. Pangkat 4 ya. Milimeter pangkat 4, meter pangkat 4, inci pangkat 4, kaki pangkat 4. Oke, ini momen pertama dari penampang ini terhadap sumbu X dan Y. Inersia. Manalah ya, di sini aja. Ini formulanya saya tulis lagi aja. Nah, inersia sih nggak ada cara lain karena kita belum kenal. Kalau sudah kenal ada nanti mungkin di akhir kuliah sempat sampai di situ. IX per definisinya Y² dA. Kalau saya ambil satu buah dA yang sembarang di sini, yang nilainya adalah dx, dy, begitu. Ya, ini saya bisa tuliskan sebagai Y² dx, dy double integral. Yang ini batasnya dari mana ke mana? Yang di dalam? Ini belum lama nih Anda lulus ini. Batas integral Sampai B. dari 0 ke B. sampai B, yang luar 0 sampai H, ya. Itu yang dikerjakan yang dalam dulu kan integral terhadap X, jadi Y² dx jadinya XY². Dievaluasi dari 0 sampai B. 0 sampai B, begitu. Integralnya tetap ada yang di luar. Ini masuk B-nya ke sini. Ini 0 sampai H ya. Jadi integral 0 sampai H B Y². Ini ada dy-nya masih tersisa, ini dy. Nah, ini tinggal integralkan saja Y² itu jadi Y pangkat 3 ya. Per 3. Jadi ini B Y pangkat 3 per 3. Dievaluasi dari 0 sampai H. Jadi per 3 B H pangkat 3. Ini adalah inersia penampang segi 4 terhadap sumbu X. IY ya dengan cara yang sama. Definisinya adalah X² dx dy. Ini kalau sudah dx dy begitu ya, ini 0 sampai B, 0 sampai H lagi, begitu. Dan kalau Anda jalankan mestinya dapatnya apa? Ya, mirip seperti ini. Jadinya sepertiga B pangkat 3 nanti karena X-nya duluan ya. Dan diintegralkan dulu X² dx-nya jadi X pangkat 3 per 3.
baru Y-nya muncul belakangan. Jadi sepertiga B pangkat 3 H. Ini adalah inersia penampang segi 4 yang ini. Oke. Mestinya Anda sudah pernah kenal inersia sebelumnya, karena selalu begitu. Kelas saya ini agak belakangan belajar inersia. Fluida kalau tidak salah Anda pernah ketemu inersia? Berapa inersia penampang segi 4? 1/12 BH pangkat 3. Kenapa saya dapatnya sepertiga? Kenapa saya dapatnya sepertiga? Yang dihafalkan oleh semua orang termasuk Anda nanti setelah kuliah ini selesai, itu adalah 1/12 BH pangkat 3. Oh, terus bedanya apa? Yang ini nggak salah. Bedanya apa? Atau kalau nggak tahu beda persisnya, kira-kira bedanya disebabkan oleh apa? Yang mungkin membuat inersia itu berbeda-beda untuk satu penampang yang sama apa? Sumbunya. Ya. Yang 1/12 BH pangkat 3 itu sumbunya di mana? Di sini. X-nya di situ, Y-nya di sana. Ya. Jadi kalau begini, XY-nya saya hapus saja biar kita hitung juga. Nah, gini sekarang. Bedanya apa dengan ini? IX saja ya, kita coba. Kalau IX-nya adalah double integral Y kuadrat dx dx dy, batas integrasinya jadi gimana? Yang dalam. Nggak nol lagi kalau sumbunya di situ. Min B/2 sampai B/2. Yang ini min H/2 sampai H/2. Ini kalau Anda masukkan ke integrasi yang seperti tadi, ketemunya 1/12 B H pangkat 3 yang Anda hafalkan itu. Y-nya nanti 1/12 B pangkat 3 H. Nah, biasanya untuk penampang-penampang yang reguler seperti ini, sudah dihitungkan gitu ya, ditabelkan. Dan yang ditabel-tabelkan itu kalau di buku statika atau buku nanti semester depan mekanika bahan, di belakangnya itu selalu ada. Itu adalah properti yang begini. Karena sumbu ini kan kita boleh taruh di mana aja nih. Tadi saya taruh di pinggir bawah gitu. Ada orang lain mungkin naruhnya tempat lain lagi. Nah, satu-satunya yang bisa dibuat umum untuk semua adalah yang di centroid ini. Jadinya yang ditabelkan yang ini, yang lain Anda hitung sendiri. Jadi kalau perlunya terhadap sumbu yang tadi yang sepertiga ini, ya hitung sendiri integrasinya. Gitu. Yang ditabelkan yang ini. Jadi makanya yang dihafalkan lama-lama Anda hafal, sekarang juga sudah hafal mestinya. Segi 4 itu inersianya 1/12 B H pangkat 3 terhadap sumbu horizontal, terhadap sumbu vertikalnya 1/12 B pangkat 3 H. Ya. Karena sumbunya seperti ini. Penampang lain dulu. Di fluida penampangnya apa aja yang sudah Anda hafalkan? Inersia penampang apa aja? Segi 4 aja. Oh, segi 4 aja. Ya udah, sekarang di sini karena kita harus bisa mengerjakan untuk semua penampang. Sekarang coba segitiga. Lebarnya B, tingginya H, sumbu X-nya gini dulu. Ini Y. Coba penampang segitiga. IX. IX mudah, luas. Kali Y bar. Luasnya sekarang BH/2. Ya. Y barnya berapa ini? H/3. Ya. Jadi ini 1/6 BH kuadrat. Y-nya AX bar BH/2 B/3 1/6 B kuadrat H. IX-nya saya tulis di sini untuk yang itu ya. Ini udah.
IX-nya per definisi double integral Y kuadrat dx dy. Nah, sekarang kalau ini batasnya apa? Batasnya apa? Yang sebelah dalam? 0. B 0. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi gini, bukan? Yang tadi saya hapus di situ. Masa sama hasilnya sepertiga PH pangkat 3? Kalau begini jadinya penampangnya apa? Segi 4. Jadi kalau segitiga bukan gini batasnya. Yang keliru yang mana? Yang B ya. Yang H-nya udah benar. B-nya harusnya berapa? Jangan nebak-nebak itu. Anda integralkan X dulu kan ya, arah X. Arah X itu berarti dari sebelah sini ke sana gitu ya. X sama dengan 0 itu kan ini. Ya. Terus batas kanannya, saya ngajarin kalkulus jadinya. Batas kanannya kan ini ya, yang miring ini. Berapa X-nya itu? Nggak bisa, ini kan fungsi. Berapa? B. Ada H-nya? Atau gini dulu, kalau Anda sukar bikin X-nya, Y-nya dulu. Ini Y sama dengan apa nih garis ini? Itu kayaknya lebih mudah. Gradiennya H per B gitu ya. Minus nih ya. Kalau gini minus kan ya? Min H per B X. Ini H ya, tambah H gitu ya. Y-nya kan gitu. Tapi kita perlunya X. Atau batas integrasinya yang udah balik. Ini dy dulu gitu. Ini 0 sampai segini gitu. Atau kalau mau kita balik sesuaikan dengan itu, X-nya apa nih? Min Y min H dalam kurung Y min H kali B per H gitu ya. Atau dikeluarkan jadinya minus, atau ini dulu. B per HY kurang B gitu. Nah, ini yang harus kita taruh di sini. B per H. Kenapa? Oh, ininya minus ya. Ini minus juga di luar. Berarti ini minus, ini tambah gitu. Jadi, atau B kurang aja ya. B kurangi B per H Y ya. Jadi ada batas ini yang perlu Anda ganti. Ya. Mau diteruskan? Atau mau nyoba sendiri? Ini sih bukan belajar statika ini kalkulusnya aja ini. Ini kan X-nya dulu. Ya nggak apa-apa, masukin aja kalau mau. 0 sampai H. Yang diintegralkan adalah X-nya, jadi X-nya ya X ya, XY kuadrat. Dievaluasi dari 0 sampai B minus B per H Y. Nah, gitu. Masukin ke sini, jadinya ya ini semua ya. Jadi integral 0 sampai H, B minus B per H, Y-nya dengan Y, nggak bisa. BY kuadrat minus B per H, Y pangkat 3 gitu. Oh ya benar, ini B per H. Oke, ini ya benar, ini pangkat 3 gitu ya. DY. Ya. Baru ini jadi B Y pangkat 3 per 3 kurangi B Y pangkat 4 per 4 H gitu ya. Dievaluasi dari 0 sampai H. Saya taruh di sini BH pangkat 3 per 3
dikurangi BH pangkat 3 per 4 ya. Jadi dapatnya 1/12 BH pangkat 3 ya. Segitiga itu. Nah, tapi biasanya yang dihafalkan segitiga bukan yang ini. Yang di sini. Udah ngitung 1/12 tapi sumbunya salah. Biasanya yang perlu dilihat di tabel itu yang ini. Ini X. Kalau ini C-nya, nah X-nya di sini. Atau saya kasih indeks XC lah biar berbeda. Nah, kalau gini, fungsinya beda lagi ya. Fungsinya beda lagi. Ininya sih tetap, bukan tetap. Dari minus H/3 sampai 2H/3, batas luarnya, batas dalamnya Anda harus cari lagi fungsinya terhadap sumbu ini. Oke. Oke, nanti kita cari, setelah ini ada formulanya yang bisa kita gunakan. Ini aja yang diingat dulu, 1/12 BH pangkat 3.